Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi ayati ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita sampaikan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini, di hari yang mulia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan. Masih Allah berikan kita nikmat waktu yang lapang, dan senantiasa masih Allah tanamkan di dalam hati kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga nikmat yang tadi disebutkan hanyalah sedikit dari begitu banyak nikmat yang sudah kita terima di setiap saat. Jangankan untuk membayar dan mengganti nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghitungnya saja kita tak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung nikmatku, tak akan mampu kalian untuk menghitungnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah perintahkan kita untuk menghitung-hitung nikmat, untuk mengkali-kalikan nikmat, tetapi yang diperintahkan kepada kita adalah untuk mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah. Bersyukur dengan cara memuji Allah, bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah, bersyukur dengan cara meyakini apa saja yang ada bersama dengan kita hari ini itu semua adalah milik Allah, dan nanti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur yang sudah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nikmat banyak yang sudah kita terima hari ini ditambah banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Patah giginya, berdarah pelipisnya ketika ia terancam nyawanya oleh musuh. Para sahabatnya berkata, engkau punya doa mustajab ya Rasulullah, engkau punya doa makbul di hadapan Allah. Kalau engkau berdoa sekali saja, maka hancur musuhmu semua, rata musuhmu semua dengan tanah ya Rasulullah. Berdoalah engkau, kami tak sanggup melihatmu tersiksa. Sahabat meminta Nabi berdoa ketika ia dalam keadaan sulit, tapi Nabi berkata, doa mustajab dari mulutku ini kusimpan. Doa mustajab dari mulut Muhammad ini tak akan kukeluarkan. Untuk apa ya Rasulullah? Untuk membantu umatku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 1400 tahun yang lalu dia sudah ingat dengan kita. Ketika nyawanya ditenggorokan, akan ditarik oleh malaikat Israel, dia masih tempat mikirkan kita, bagaimana nanti umatku
umat yang dipikirkan, padahal nyawa akan melayang dari tenggorokannya. Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi, tidak akan masuk surga umat lain ya Muhammad sebelum semua umat masuk dalam surga. Tidak ada satupun kebanggaan yang melebihi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat ada sebuah telaga haud, kata Nabi. Aku melihat ada sebuah telaga dalam surga. Ada sebuah telaga yang nanti akan ada saudara-saudaraku yang minum di sana. Kamikah itu ya Rasulullah? Kata para sahabat, bukan. Antum ashabi, kalian sahabatku yang akan minum di telaga Al-Kautsar dalam surgaku. Itu adalah para ikhwani, saudaraku. Siapa dia ya Rasulullah? Amanu bi wa lam yaruni. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku tapi tak pernah berjumpa dengan aku. Mereka adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman nanti. Aku sangat rindu kepada mereka. Rindunya sudah tertanam, rindunya sudah ada kepada kita 1400 tahun yang lalu. Apakah kita sebagai umatnya yang hari ini jarang bersolawat kepadanya, jarang mengerjakan sunnah-sunnahnya? Apakah rasa rindu yang sama itu sudah ada di hati kita hari ini? Tidak ada yang membanggakan di atas dunia ini selain nanti masuk surga bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin tak seberuntung para sahabat yang bisa langsung memeluknya, yang bisa langsung mencium tangannya, tapi rasa rindu di hati kita pasti ada kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rasa rindu itu beliau nanti membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini kita berada dalam majelis Idul Fitri yang mulia, di hari agung di mana semua orang mengumandangkan takbir, merayakan kemenangan setelah 30 hari ditempa oleh pendidikan yang bernama Siam Ramadan. Di pagi ini banyak di antara kita yang hari ini sedang memikirkan orang terkasih, orang tersayang yang ada bersama dengan kita. Ada yang sedang memikirkan belahan jiwa anak tercinta pasangan hidup, dan ada juga sedang memikirkan orang tua, ayahanda dan ibunda yang tercinta. Andai kata ibu kita masih hidup, selesai sholat Idul Fitri ini datangilah mereka, peluklah mereka, cium tangan mereka. Bagaimana dulu 30 hari ibu tak puasa Ramadan, ditinggalkan ibadah fardunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang menumpang di atas rahimnya. Kita sedang berada di dalam kandungannya. Dia tinggalkan ibadah wajibnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keselamatan kita. Setelah kita lahir ke atas dunia 30 hari lagi dia tak puasa fardu Ramadan hanya karena sedang menyusu kita di tahun pertama. 30 hari lagi di tahun kedua dia tidak puasa Ramadan karena kita masih menyusu di tahun yang kedua. 90 hari ibu tidak puasa Ramadan hanya untuk membesarkan kita menjadi orang yang berguna hari ini. Lalu apa yang harus kita balaskan untuk mereka? Sudahkah kita menjadi anak yang berbakti pada ibu kita? Sudahkah kita berikan dia baju baru hari ini? Kalau kita belum mampu untuk membahagiakan orang tua kita, belum mampu membahagiakan ibu kita, paling tidak kita jangan menyusahkan hidupnya. Seandainya kita sanggup membawa ibu kita berjalan kaki dari rumah kita hari ini menuju Baitullah, tawaf dan sa'i di Makkah, belum bisa membalas satu tetes darah yang ia keluarkan saat melahirkan kita ke atas dunia ini. Andai kata ayahanda pun masih hidup hari ini, selesai sholat Idul Fitri ini datangilah ayah kita, peluk tubuhnya, cium tangannya. Bagaimana dulu kulit seorang ayah melepuh, diterjang panas, lapuk, diterjang hujan, pagi petang siang malam ia mencari nafkah hanya untuk membesarkan kita. Ketika ia dapat rezeki yang dititipkan Allah, seorang ayah tidak pernah berpikir bagaimana perut laparnya, dia tidak pernah berpikir bagaimana lelahnya, dia tidak pernah berpikir mengganti bajunya yang kotor. Tetapi seorang ayah saat dapat rezeki yang dia pikirkan adalah makan anaknya, yang dia pikirkan adalah sekolah anaknya, yang dia pikirkan adalah baju baru anaknya. Sudahkah anaknya mendapatkan apa yang orang lain dapatkan? Sudahkah anaknya sama dengan anak-anak lain dapatkan? Andai kata mampu juga kita gendong ayah kita menuju Baitullah hari ini,
tak akan mampu membalas satu tetes keringat yang ia keluarkan untuk membesarkan kita. Namun malang yang tak dapat ditolak, untung yang tak dapat diraih. Seandainya kedua orang tua tercinta itu sudah tiada hari ini, mereka hanya terbayang di pelupuk mata kita, senyum mereka hanya terbayang dalam ingatan saja. Maka setelah sholat Idul Fitri ini, datangilah makam mereka, ucapkan salam kepada mereka. Dimanapun, kapanpun ada doa mustajab tempat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka titipkanlah doa untuk mereka. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika orang tua kita sudah meninggal anak cucu Adam, maka putus semuanya kecuali 3. Salah satunya adalah doa anak yang soleh selalu sampai ke makam kedua orang tua kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bingkai Idul Fitri 1447 Hijrah tahun ini dengan 3 hikmah besar. Yang pertama adalah bersedekah. Kita puasa Ramadan sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasalah kamu supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi kita puasa menahan lapar dan haus, menahan hawa nafsu kita hanya mampu dari pagi sampai malam saja. Lapar dan haus yang kita tahan itu ada batasnya, hanya mampu 13 jam menahan. Itu pun sudah banyak di antara kita yang tak sanggup untuk menahan. Tapi ada orang-orang di luar sana, sanak saudara kita, jiran tetangga, karib kerabat kita yang mereka tidak berkecukupan sama seperti kita. Mereka membutuhkan uluran tangan kita. Mereka lapar berkepanjangan. Siang mereka lapar, malam pun mereka lapar lagi. Hari ini lapar, besok lapar lagi. Tidak sama seperti kita, lapar yang ada batasnya. Maka dosa kita terbesar hari ini adalah umnuhum lihazal yaum, membiarkan mereka masih dalam keadaan kurang, masih dalam keadaan meminta-minta, masih dalam keadaan belum cukup di hari yang mulia ini, di mana seharusnya mereka juga dapat baju baru sama dengan kita. Mereka seharusnya juga dapat sendal baru sama dengan kita. Mereka seharusnya sudah berbuka makan yang enak yang sama dengan kita. Tapi hari ini sangat sedikit orang yang mau membantu saudaranya yang membutuhkan. Nabi Muhammad SAW selesai melakukan sholat berjamaah, Nabi meletakkan sorban kepada para sahabat. Tasaddaq ya ashabi, bersedekahlah wahai sahabat, bersedekahlah sahabat. Sahabat Nabi memberikan semua harta mereka, memberikan emas perhiasan mereka, memberikan apapun yang mereka miliki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka sadar itulah yang akan membantu mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'akal tafa'afnaita, apa yang kita makan membusuk, wa malabis tafa'aflaita, apa yang kita pakai akan lapuk, wa matusaddaq tafa'amdaita, yang kita sedekahkan itulah yang akan membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasma'ul mayyita thalathu, ketika mayat kembali ke makam kuburnya, dia diiringi oleh 3 hal. Maluhu oleh hartanya, ahluhu keluarganya, amaluhu oleh amal ibadahnya. Harta itu akan pulang kembali diperebutkan oleh yang tinggal. Anak, keluarga, pasangan hidup juga kembali akan pulang ke rumah. Tidak ada satupun orang yang mau masuk ke dalam liang lahat menemani kita di dalam kesendirian, dalam tempat yang gelap gulita. Tapi yang akan menemani kita adalah amaluhu. Kalau pernah hari ini 30 hari yang lalu kita melaksanakan ibadah siang Ramadan, kalau pernah kaki tegak lama sholat tarawih berjamaah, kalau pernah mulut lama membaca Al-Quran, kalau pernah telinga lama mendengarkan kajian-kajian keislaman, kalau pernah harta kita sedekahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sedekahun jariyah, itulah yang akan menemani kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang hari ini masih berniat, masih ada di dalam hatinya ingin kikir, berinfaklah. Yang masih pelit-pelit, bersedekahlah.
yang sudah bersedekah, tingkatkanlah apa yang sudah kita sedekahkan hari ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi orang-orang yang hobi menumpuk harta, bagi orang-orang yang hobi mengumpulkan perhiasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya sedang menyiapkan bola panas yang nanti akan menghukum kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma yukhma 'alaiha wa tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum. Nanti harta yang kita kumpulkan yang tak mau kita sedekahkan itu akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam api neraka jahanam, lalu dilemparkan ke perut kita, dilemparkan ke pundak kita, dilemparkan ke kening kita. Hadza ma kanastum, inilah hartamu kata Allah. Inilah dulu yang kau simpan-simpan, inilah yang kau tumpuk-tumpuk dulu yang tak mau kau sedekahkan kepada orang lain. Fazuqu ma kuntum takbizun, sekarang kau rasakanlah akibat dari perbuatanmu yang kikir itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah 30 hari 30 malam Ramadan menyentuh hati orang yang beriman, maka hari ini menjadi orang yang ringan tangan untuk berbagi. Kalau puasa kita sampai ke lubuk hati, maka akan membuat kita menjadi orang yang dermawan, mudah untuk melihat kesusahan orang lain yang membutuhkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah hikmah pertama Idul Fitri 1447 Hijrah, mengajarkan kita untuk senantiasa hidup berbagi. Hikmah kedua, qaulun ma'rufun, setiap ucapan yang baik, wa maghfiratun, pemberian maaf, khairun, lebih baik min shadaqatikum yasba'uha azza, daripada bersedekah tapi mulut kita mencaci maki orang lain. Hikmah kedua adalah menjaga silaturahim dan saling maaf memaafkan. Nabi Muhammad SAW beberapa hari sebelum ia meninggal dunia, ia naik ke atas mimbarnya lalu ia berkata kepada para sahabatnya, man kuntu jaladtu lahu zahran, barang siapa yang dulu pernah terpukul, barang siapa yang dulu fisiknya pernah tersakiti karena ulahku, hadza zahri, ini diri Muhammad SAW, falyastaqib minhu, silahkan balas oleh kalian. Man kuntu syatamtu lahu irdan, barang siapa yang dulu pernah perasaannya hatinya terluka karena aku, kata Nabi, hadza irdi, inilah harga diriku, ini hatiku, ini perasaanku, falyastaqib minhu, balaskan. Mangkana lahu dain, barang siapa yang dulu pernah aku berhutang akan lunasi, kata Nabi. Nabi menyampaikan 3 hal itu sebagai bentuk permohonan maafnya kepada para sahabat yang akan dia tinggalkan di dunia. Padahal dia seorang nabi, dia maksum, dia dilindungi surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bukan untukmu dan umatmu ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan dunia beserta isinya. Belum lagi ia meninggal dunia, ia sudah bisa main di dalam surga, ia sudah bisa menengok keindahan surga. Ialah orang pertama nanti yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ia tetap minta maaf. Padahal dia seorang nabi, tidak pun dia minta maaf, dia akan dimaafkan oleh para sahabatnya, tapi ia tetap menyampaikan permohonan maafnya kepada para sahabat yang akan dia tinggali. Pertanyaan terbesar kepada diri kita hari ini, jamaah yang hadir pada sidang Idul Fitri yang mulia, siapa diri kita hari ini? Kita hanyalah manusia yang penuh silap salah dan dosa, setiap hari penuh dengan maksiat. Kenapa terkadang kita menjadi orang yang paling gengsi untuk memberikan maaf kepada orang lain? Kenapa kita paling susah untuk meminta maaf kepada orang lain? Apa yang kita banggakan di dunia ini? Bangga kita karena harta kita. Apa yang kita sombongkan? Sombong kita karena paras kita. Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita angkuhkan? Nyawa pun yang kita miliki hari ini punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada yang milik kita. Apa yang kita banggakan, apa yang kita harus sombongkan? Maka Idul Fitri 1447 Hijrah disunnahkan saat pergi dan pulang berbeda jalan, supaya kita banyak berjumpa dengan para sahabat, berjumpa dengan jiran tetangga, saling mengulur tangan, saling silaturahim dan maaf memaafkan. Yang hari ini masih bertengkar, berdamailah. Yang hari ini mungkin belum bersilaturahim, yang belum bersalaman, bersalamanlah. Yang hari ini belum bertegur sapa, bertegur sapalah kembali. Yang mungkin hubungan silaturahimnya rusak, sambung dan rekatkanlah hubungan silaturahim kembali.
Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah, tak akan mencium surga qati'ur rahim, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Man ahabba yusatulahu fi rizqihi wa yata'alahu fi adalihi falyasil rahimahu. Kalau mau dilapangkan rezeki, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu. Man wasallahu wasaltuhu, kalau kita menyambung silaturahim dengan sesama kita, Allah sambung hubungan dengan kita. Man qata'ahu qata'tuhu, kalau kita putuskan hubungan dengan silaturahim kita dengan sesama, Allah juga putuskan hubungan dengan kita. Karena ketahuilah, saat kita menjalin hubungan silaturahim, saat kita bersilaturahmi saling maaf memaafkan, berjabat tangan, Allah sedang memberikan pintu ampunan kepada kita. Mampi muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, mereka berjabat tangan, ila ghufir lahum ma lam yatafarraqa, Allah berikan ampunan sebelum mereka berpisah. Idul Fitri mengajarkan kita hari ini untuk saling mengunjungi, untuk saling bersilaturahim, melempar senyum dengan sesama, saling maaf memaafkan, menyambung kembali hubungan yang mungkin rusak, hubungan yang belum terjalin selama ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu hikmah yang ketiga adalah senantiasa menjaga istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya sedekah yang banyak, tidak ada gunanya menjalin silaturahim yang begitu banyak kalau putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. 30 hari, 30 malam Ramadan kemarin datang kepada kita. Sesungguhnya Ramadan itu memberikan banyak kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ramadan itu Allah ciptakan untuk membuat kita mudah, memudahkan kita supaya mudah kita beribadah. Mana yang mudah kaum muslimin muslimat? 20 rakaat, 8 rakaat itu susah. 13 jam menahan itu sulit, berat. Menahan dengan iman dan waktu sabar itu berat sekali. Lalu mana yang mudah dijanjikan Allah? Mudahnya itu baru terasa hari ini ketika memasuki 1 Syawal. Kalau 20 rakaat salat tarawih, 8 rakaat salat tarawih, semangat kita memenuhkan masjid untuk beribadah, padahal kita harus perlu garis bawahi hukumnya sunnah di hadapan Allah, tetapi ramai-ramai berbondong-bondong kita datang, maka seharusnya masuk 1 Syawal mudah kita untuk sholat Isya berjamaah yang hukumnya fardu wajib di hadapan Allah dan jumlah rakaatnya hanya 4 saja. Kalau kemarin kita mudah untuk bangun sahur pukul 3, pukul 4 kita sudah bangun sahur, harusnya ketika masuk 1 Syawal masih mudah kita untuk qiyamul lail, mudah kita untuk sholat tahajud malam. Kalau seandainya lah kita kemarin mudah untuk menahan lapar, 13 jam lamanya kita mampu menahan tanpa ada kendala yang berarti dari mulai sahur sampai kita berbuka, maka hari ini seharusnya masih mudah kita untuk menahan amarah, mudah kita untuk sabar, mudah kita untuk menahan hawa nafsu kita supaya tidak sampai ke jalan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah perintahkan kita bertakbir bukan saat Ramadan. Kalau ada orang yang bertakbir di bulan Ramadan, maka akan datang orang untuk memberhentikan kita karena belum waktunya bertakbir. Gema takbir baru berkumandang ketika Ramadan sudah berakhir. Apa makna yang tersimpan di balik itu? Supaya kita tetap agungkan Allah walaupun Ramadan sudah selesai. Kita tetap beribadah, tetap penuhkan masjid, tetap istiqomah beribadah kepada Allah walaupun Ramadan sudah habis. Karena Allah yang kita sembah di bulan Ramadan sama dengan Allah yang kita sembah hari ini di bulan Syawal. Maka dari itu hari ini, kalau kemarin kita ramai-ramai mengerjakan ibadah ke masjid, maka jangan pernah tinggalkan masjid, tetap penuhkan kembali masjid untuk sholat berjamaah. Kalau dulu kita baca Quran, maka hari ini kita lanjutkan baca Quran. Kalau kemarin kita rajin melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, maka hari ini jangan pernah tinggalkan ibadah-ibadah sunnah. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, kita memahami hukum sunnah itu adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa. Tapi sesungguhnya makna yang terkandung bukan itu.
Sunnah yang arti sesungguhnya adalah kalau dikerjakan dia berpahala, ditinggalkan kita akan menjadi orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sunnah adalah untuk tambahan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan ibadah, jangan pernah tinggalkan sunnah yang kemarin sudah dididik Ramadan 30 hari, 30 malam lamanya kepada kita. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah kapan saja dan di mana saja. Hari ini kita coba buka surat Al-Baqarah 186. Allah Subhanahu wa taala mengatakan 183 untuk puasa Ramadan. Di 185 Allah kisahkan bagaimana kemuliaan Al-Qur'an yang diturunkan di bulan suci Ramadan. Lalu di ayat 186-nya Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa'ini qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah mengatakan kepada kita, kalau ada yang bertanya tentang aku, ketahuilah aku sangat dekat. Ramadan berakhir, kita tetap dekat dengan Allah. Ramadan berakhir, hubungan kita semakin dekat dengan Allah. Karena Syawal sendiri artinya adalah peningkatan. Seharusnya ibadah setelah Ramadan berakhir membuat kita semakin dekat, semakin meningkat ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 hikmah Idul Fitri. Bagaimana kita senantiasa menjaga sedekah yang banyak dengan harta yang dititipkan Allah, senantiasa menjaga hablum minan nas, menjaga silaturahim dan saling memaafkan dengan sesama manusia, dengan sesama orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir adalah senantiasa menjaga amal ibadah, amal soleh kita istiqomah beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li aba'ana wa li ummahatina. Ya Allah, ampunkanlah dosa silap salah kesalahan kami. Begitu juga dengan dosa kedua orang tua kami, wabil khusus dosa ayah kami dan dosa ibu kami. Seandainya mereka masih hidup hari ini, ya Allah, berikanlah kelapangan rezeki untuk mereka. Lancarkanlah segala urusan mereka, ya Allah. Tetapkanlah hati mereka supaya istiqomah di hadapan-Mu, ya Allah. Seandainya mereka sudah menghadap kepadamu, ya Allah, berikanlah kelapangan kubur bagi mereka, ya Allah.
Tempatkanlah mereka dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikanlah kubur mereka menjadi taman surga-Mu ya Allah. Wa la taj'al kuburahum ghufratan min ghufrarin niran. Jangan jadikan kubur mereka menjadi lubang neraka-Mu ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal zina wal riba wal munkar. Jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya, dari segala macam wabah penyakit, dari perbuatan keji dan mungkar, dari riba, dari zina. Jadikanlah negeri kami ini negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Kokohkanlah hati kami ya Allah dalam senantiasa beribadah kepadamu dan dalam agama. Allahumma ya musallifal qulub sabbih qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Tetapkanlah hati kami dalam ibadah kepadamu ya Allah dan dalam agama Islam yang Engkau titipkan ini ya Allah. Allahumma anzil rahmatan, curahkanlah rahmat kasih sayangmu ya Allah, wa ni'matan, nikmat yang banyak darimu ya Allah, wa barakatan, keberkahan darimu, wa salamatan, keselamatan olehmu ala hazihil jamaah, untuk semua jamaah Idul Fitri yang hadir pagi ini ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh solehah. Jadikanlah anak-anak keturunan kami, para cucu keponakan kami menjadi orang-orang penghafal Al-Quran, menjadi orang yang senantiasa beribadah kepadamu, jauh dari penyakit-penyakit seperti zina, narkoba, pergaulan bebas, game online, judi online dan penyakit-penyakit masyarakat lainnya ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wal mujahidin fi Palestin fi kulli makan. Berikanlah kemudahan, berikanlah keselamatan pada kaum muslimin dan mujahidin yang ada di Palestina ya Allah. Hari ini kalau belum kami mampu untuk berjihad pergi ke sana membantu mereka, karena bersedekah berinfak pun kami tak sanggup. Hanya doa yang bisa kami sampaikan untuk mereka ya Allah. Doa sulahul mu'min, doa senjata orang beriman. Doa itulah yang kami bisa bantu untuk mereka ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah ampunanmu kepada kami dengan adanya Ramadan ya Allah. Terimalah amalan Ramadan kami baik di siang maupun malam hari ya Allah. Dan satu yang ingin kami sampaikan kepadamu ya Allah, sampaikanlah umur kami ke tahun Ramadan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.